Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan Anda sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan bagi kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Pertama-tama, mari kita memahami tentang toleransi ya. Toleransi itu adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan damai di masyarakat yang beragam. Toleransi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup harmoni dengan orang lain meskipun kita memiliki pandangan atau latar belakang yang berbeda-beda. Maka dengan mempelajari materi bab ini, kita harapkan Anda sekalian akan belajar bagaimana cara menghargai dan memelihara orang lain dengan penuh hormat. Ini bukan hanya tentang memahami orang lain saja ya, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih baik yang mampu menjalin hubungan silaturahmi, interaksi antara sesama manusia di masyarakat kita dengan harmonis dan positif sehingga bisa melahirkan suatu tatanan kehidupan yang baik ya. Kemudian nanti yang kedua, dalam materi ini kita bisa memelihara kehidupan manusia berarti kita berkomitmen untuk menjaga dan menghargai kehidupan di sekitar kita. Ya, ini termasuk memperhatikan mungkin kesehatan kita, kemudian lingkungan kita, kemudian eh, kese- dan juga mungkin memperhatikan kesejahteraan ya di antara kita semua. Maka dengan mempelajari cara-cara untuk memelihara kehidupan umat manusia, kita dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih sehat, yang lebih bahagia. Kita bisa belajar bagaimana tindakan kecil kita, seperti menjaga kebersihan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, dan mungkin bahu-membahu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, kemudian dapat membuat perbedaan itu menjadi suatu rahmat ya bagi kita semua. Baiklah Anda sekalian, ingatlah bahwa setiap tindakan yang akan kita lakukan akan berpengaruh kepada orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka dengan mempelajari dan mengimplementasikan prinsip-prinsip toleransi dan memelihara kehidupan, kita bukan hanya membantu diri kita sendiri, tetapi juga membantu dunia untuk menjadi tempat yang lebih baik, yang lebih nyaman untuk kehidupan kita semua. Ya, jadi mari kita belajar dengan semangat dan semangat, kemudian belajar dengan tekun, dengan disiplin, dan mari kita terapkan pengetahuan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan harapan semoga nantinya kita semua bisa menjadi suatu eh, agen ya. Jadi suatu agen perubahan yang positif tentunya di masyarakat yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam Al-Qur'an surat Yunus surat ayat ke-40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'una mimma ta'malun. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan di antara mereka juga ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.
Jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, katakanlah bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang diperbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Adapun intisari atau kandungan dari ayat ini bahwa yang pertama manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang beriman dengan Al-Quran dan kelompok orang yang ingkar dan tidak beriman terhadap Al-Quran. Orang-orang yang berbuat kerusakan adalah kelompok yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk menjauhi golongan orang yang mendustakan Al-Quran. Setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal dan bertoleransilah dalam menghadapi perbedaan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibni Abbas qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatu as-samhah. Dari Ibnu Abbas ia berkata ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu al-hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Dalam hadis ini dijelaskan atau kandungan intisari dalam hadis ini menjelaskan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Toleransi dalam hal ini bukan dalam hal toleransi tentang akidah, tetapi hubungan muamalah di antara sesama manusia. Lalu apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi secara bahasa adalah dari bahasa Latin yaitu tolerari yang artinya sabar atau menahan diri. Sedangkan setelah istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, atau kepercayaan orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Kemudian dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh atau tasahul yang berarti adalah kemudahan. Toleransi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama toleransi dalam beragama, yaitu menghargai perayaan hari besar agama lain, tidak menghina dan saling menghargai hak kewajiban umat beragama, memberikan rasa aman saat beribadah kepada umat lain. Kemudian yang kedua toleransi antar suku, misalnya tidak merendahkan dan menghina suku dan budaya lain, juga tidak menganggap tinggi budaya dan suku kita sendiri. Kemudian toleransi dalam sosial budaya, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah agar mendapat keputusan terbaik, saling menghargai perbedaan pendapat, dan memberikan bantuan kepada tetangga yang sekiranya membutuhkan pertolongan kita. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap toleransi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya yang pertama adalah tidak menggunjing atau menggibah, menanamkan sikap empati terhadap sesama, kemudian membiasakan diri untuk berbicara dengan baik tanpa menyinggung orang lain, dan yang keempat adalah menghargai diri sendiri dengan menghindari sifat-sifat yang tercela. Lalu apa manfaat yang akan kita dapatkan dengan mempelajari materi ini? Yang pertama adalah meningkatkan rasa kasih sayang dan persaudaraan di antara kita, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta keberagaman tanah air, kemudian menjadi orang yang menerima dan menghargai segala perbedaan, dan yang keempat adalah terciptanya kehidupan yang rukun, yang damai. Ya, itu Ananda untuk fase pertama dari materi bab ke-6 itu, yaitu tentang toleransi dan bagaimana cara kita memelihara kehidupan manusia. Baik, yang kedua yaitu tentang memelihara kehidupan manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat kelima ayat 32.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Baiklah sekalian, apa yang dapat kita petik atau inti kandungan dari surat Al-Maidah ayat ke-32 ini bahwa yang pertama larangan dan dosa besar bagi orang yang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. Yang kedua adalah menjaga nyawa sesama muslim, pahalanya akan lebih besar. Dan yang ketiga adalah banyaknya orang-orang yang melampaui batas durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akibat tidak mengimani Al-Qur'an dan tidak menggunakan rambu-rambu firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana cara memelihara kehidupan manusia sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abdullah bin Umaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yarih raihata al-jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, yaitu orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, ia tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Apa intisari dari hadis ini? Intisari dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW melarang seorang muslim berbuat zalim kepada mu'ahad, ya, yaitu orang non-muslim yang sudah dijamin keamanannya. Bahkan jika seorang muslim membunuh mu'ahad, ia tidak akan mencium harumnya surga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara sesama manusia tidak peduli apapun agamanya, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan memelihara kehidupan manusia itu? Pengertiannya adalah bahwa memelihara kehidupan manusia berarti tidak membiarkan dan melakukan segala hal yang berpotensi menghilangkan nyawa orang lain dengan cara senantiasa saling bertoleransi, menyayangi, menghormati, dan peduli terhadap sesama umat manusia. Berikutnya, apa manfaat yang dapat kita petik dari memelihara kehidupan manusia? Manfaatnya tentunya yang pertama adalah terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, terwujud suasana kehidupan yang aman, yang damai, yang sejahtera, terlindung hak-hak manusia secara proporsional, menumbuhkan sikap peduli dan empati terhadap sesama, bahagia karena dapat saling menolong antar sesama dan menumbuhkan persaudaraan, dikelilingi orang-orang baik dan terciptanya kehidupan yang harmonis. Lalu berikutnya, penerapan sikap toleransi dalam toleransi dan memelihara kehidupan bagi umat manusia adalah yang pertama, toleransi di lingkungan keluarga. Contohnya saling menyayangi dan menghormati antara anggota keluarga, menghargai pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga, menjalankan peran dalam keluarga dengan baik. Kemudian toleransi di lingkungan sekolah bisa kita terapkan, taat pada peraturan sekolah, menghormati guru dan orang yang lebih tua di sekolah,
kemudian menghargai pendapat teman dan tidak mengejek satu sama lain. Dan berikutnya adalah toleransi yang dapat kita terapkan di lingkungan masyarakat dengan cara berbuat baik, tolong-menolong, menghargai antar tetangga tanpa membedakan agamanya. Kedua, tidak mengganggu peribadatan agama lain dan tidak memancing konflik sara di antara kita yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita. Berikutnya, penerapan sikap toleransi dalam membahas kehidupan manusia senantiasa menerapkan toleransi tengah-tengah masyarakat, saling menyayangi, menghormati, peduli satu sama lain, menghibur tetangga yang terkena musibah, merawat keluarga yang sedang sakit, dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Simpulan dari materi kita kali ini adalah bahwa sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan bertoleransi berarti kita menghargai dan menghormati pilihan atau agama orang lain yang berbeda dari diri kita. Ketika kita sudah memiliki sikap toleransi, berarti kita juga memiliki rasa untuk memelihara kehidupan manusia dengan tidak mengusik perbedaan satu sama lain, bahkan saling membantu antar sesama. Toleransi dalam Islam adalah saling menghargai dan menghormati hubungan antar manusia, bukan hubungan antara Sang Pencipta dan hambanya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.